Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asydaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah karya Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Masuk dalam pembahasan At-Tawassulul Masru'u, tawasul yang disyariatkan. Apa itu tawasul? Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan di surat Al-Maidah ayat yang ke-35. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa betagu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah, kemudian cari kepadanya wasilah untuk bisa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Qatadah, taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amali bima yurdihi. Dekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan, amalan-amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi. Itu namanya tawasul. Jadi mencari kedekatan di sisi Allah dengan wasilahnya ketaatan dan amal soleh yang Allah ridhoi. Ini tawasul. Kemudian kata penulis, wa tawasulul masru'u huwallazi amara bihil Qur'anu wa hakahu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa amila bihi sahabatu walahu anwa'un adidatun ahammuha. Tawasul yang disyariatkan itu adalah tawasul yang Al-Qur'an perintahkan. Jadi pertama, kalau seorang pengen dekat dengan Allah, wasilahnya ketaatan amal yang Allah ridhoi, itu berarti diperintahkan Quran. Yang keduanya, Nabi SAW hikayatkan. Ini bisa mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiganya, diamalkan oleh para sahabat. Makanya kalau nggak diamalkan oleh para sahabat, itu nggak disyariatkan. Kayak di masa sekarang, seseorang bertawasul dengan orang yang sudah mati.
bertawasul dengan orang yang sudah mati. Kapan ini saya dapat kiriman, itu dia dapat ijazah dari gurunya, gurunya dapat ijazah dari gurunya. Katanya kalau ziarah itu supaya bertawasul dengan orang yang mati, supaya nanti dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat apa ada yang sahabat lakukan seperti itu? Ternyata tidak ada. Sahabat tidak pernah melakukan hal yang seperti itu. Makanya seperti itu tidak disyariatkan. Justru ya, para sahabat sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wasilah untuk dekat kepada Allah dengan doa, misalkan itu lewat orang yang hidup. Contohnya sholat istisqa, minta hujan. Dulu mendatangi Rasulullah SAW supaya dimintakan hujan kepada Allah. Kemudian sepeninggal Nabi SAW itu dengan paman Nabi, Al-Abbas. Makanya 3 patokan ini. Tawasul yang disyariatkan, Al-Quran perintahkan, Nabi mengkisahkan, menghikayatkan. Yang ketiganya diamalkan sahabat. Dan itu jenisnya bermacam, ada banyak nanti. Apa paling pokoknya? Pertama, at-tawasulu bil iman. Tawasul dengan keimanan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkisahkan tawasul hambanya dengan keimanan mereka. Di surat, penulis membawakan Ali Imran 193. Kata Allah, Rabbana inanna sami'na munadiya yunadilil iman an aminu bi rabbikum fa'amanna. Baru Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada keimanan. Ya, supaya beriman dengan Tuhan kalian. Fa'amanna, kami iman. Setelah beriman, ya Allah ampuni kami, ampuni dosa-dosa kami, kemudian ampuni kesalahan kami, wafatkan kami bersama orang yang baik. Ini tawasul dengan keimanan. Dengan keimanan. Berarti misalkan, wahai Rabb kami, fa'amanna, kami telah iman. Baru minta apa yang dia minta, hajatnya. Seperti itu ada perintah di dalam Quran. Poin pertama. Poin kedua, at-tawasulu bitauhidillahi azza wa jalla. Tawasul dengan mentauhidkan Allah. Seperti doa Nabiullah Yunus, hina ibtalahul khutu. Ketika ikan paus menelannya. Nabi Yunus ini berat musibah yang menimpa beliau. Kegelapan malam, kegelapan tengah laut, kegelapan perut ikan. Jadi dalam perut ikan, dimakan oleh ikan, ditelan. Ya, apa ucapan Nabi Yunus? Fanada fi dzulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nabi Yunus ini menyeru kepada Allah fi dzulumat. Bukan fi dzulumatin, tapi dzulumat jamak. Makanya menimpa beliau itu 3 lapis kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan tengah laut, kegelapan dalam perut ikan. Apa yang dibaca, yang diucapkan Nabi Yunus? 3 kata. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta. Itu tauhid. Enggak ada sembahan yang benar kecuali hanya Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Itu tauhid. Karena subhanallah, Allah disucikan dari segala aib dan kekurangan. Sehingga Allah pemilik kesempurnaan nama dan sifat. Baru yang ketiganya, inni kuntu minadz dzalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Allah menjawab, fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami
kabulkan apa yang dia minta, kami selamatkan dari musibah, demikian itulah kami selamatkan orang yang beriman. Ini tawasul yang kedua. Makanya kata Nabi kita Muhammad SAW, tidaklah seseorang meminta kepada Allah diawali dengan doa Yunus, illa ustujibalah, kecuali akan dikabulkan. Jadi kalau kita punya hajat, poin kedua, apa tawasul supaya hajat kita diterima, bisa mendapatkan kedekatan di sisi Allah? Awali dengan doa Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Baru minta. Nanti Allah akan kabulkan. Poin yang kedua, tawasul yang disyariatkan dengan tauhid. Sekarang yang ketiga, tawasul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-A'raf 180, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah pemilik nama-nama yang baik. Pergunakan berdoa dengannya. Allah memerintahkan fad'uuhu biha. Pergunakan berdoa dengannya. Lah ini saudara yang saya hormati, wasilah supaya doa kita terijabahi itu diawali dengan menyebut nama Allah. Nanti kalau di nas itu disesuaikan dengan permintaan. Misalkan minta rezeki, ya Razzaq, beri kepada kami rizki. Ampunan, ya Ghaffar, ampuni aku. Kasih sayang, ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Itu wasilah berdoa dengan nama Allah yang baik, sebab terijabai. Sebab terijabai. Dan nama Allah itu tanpa batas. Kenapa tanpa batas? Karena nama Allah itu ada yang ada dalam Quran. Yang kedua dalam hadis. Yang ketiga disimpan di ilmu ghaib. Kalau disimpan di ilmu ghaib nggak ada yang tahu. Makanya hadis setelahnya termasuk doa Nabi SAW, tidaklah seseorang memiliki kebutuhan membaca doa itu. Ya. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiya hukmuka as'aluka bikul ismin huwalak samaita bi nafsak au anzalta fi kitabik au alam tau ahadan min halqik awis ta'sarta fi ilmil ghaibi indak anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala hammi wa ghammi. Lalu minta, kecuali Allah akan kabulkan. Ini doa ini nanti kalau pengen komplitnya itu dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu itu di ini pembahasan akhir itu, termasuk doa yang nanti dibawakan beliau di pembahasan akhir tentang bagaimana seseorang meminta dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini wasilah yang ketiga. Kalau pengen terijabahi, apa wasilahnya untuk berdoa? Diawali dengan nama dan sifat Allah. Ya, nanti ada pelajaran tambahan. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah pemilik nama-nama yang baik. Pergunakan berdoa dengannya. Kata-kata berdoa dengannya di situ bisa doa masalah, bisa doa ibadah. Kalau doa masalah, tadi sudah kita kasih contoh, minta kasih sayang. Ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Ya, minta ilmu misalkan, ya Alim. Alimni. Zidni ilma. Ya, tapi kalau doa ibadah, merenungkan kandungan nama diamalkan. Contohnya Allah punya nama Afuwun. Kalau Allah memiliki nama Afuwun, memiliki sifat pemaaf. Kalau Allah memiliki sifat pemaaf, memaafkan kesalahan orang. Bagaimana cara beribadah dengan kandungan nama? Oh, maafkan kesalahan orang, nanti Allah akan kasih maaf kepadamu. Itu namanya beribadah dengan kandungan nama. Kalau kamu punya dosa, punya salah, minta maaf sama Allah. Karena Allah Maha Pemaaf. Poin yang ketiga,
itu dengan nama Allah. Poin yang keempat, dengan sifat Allah. Sifat Allah. Nanti banyak saudara yang saya hormati hadis-hadis Nabi SAW yang mengajarkan doa dengan menyebutkan sifat Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghiitsu. Wahai Zat yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta diangkat musibahku. Tapi dengan menyebutkan nama dan sifat Hayyun Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Banyak misalkan Ya Rob, wahai Rob kami. Itu menyebutkan sifat. Nanti banyak sekali. Jadi bentuk-bentuk menyebutkan sifat. Demi yang jiwaku berada di tangannya. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati. Zat yang membolak-balikkan hati. Itu dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini poin yang keempat. Dibawakan di sini ucapan Syekh Rifai. Kenapa kalau disebutkan Syekh Rifai? Karena ini di kalangan mereka dianggap wali yang sangat istimewa. Ya. Tapi Syekh Rifai sendiri mengatakan utlubu hawaijakum minallah bimahabbatihi li auliyaihi. Cari kebutuhan kalian di sisi Allah dengan cinta kepada Allah terhadap wali-walinya. Dengan cinta kepada Allah, dengan cintanya kepada para walinya. Berarti Allah memiliki sifat cinta. Memiliki sifat cinta. Berarti bagaimana? Wasilah berdoa dengan sifat Allah. Wahai Zat yang mencintai hamba-hambanya yang soleh, berikan kepada kami kebutuhan kami. Itu poin yang keempat. Poin yang kelima sekarang. Tawasul dengan amal soleh. Seperti sholat. Birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Hifdil amanah. Hifdil hukuk wal amanah. Menjaga hak, menjaga amanah. Kemudian sedekah, kemudian zikir, membaca Quran, membaca sholawat. Kemudian hubbina lahu wali ashabi, cinta kita kepada Rasul dan kepada para sahabat. Dan selain dari itu, dari amal soleh, seperti itu diperbolehkan dipakai untuk tawasul. Iya, sebagaimana dalam Sahih Muslim tentang kisah orang yang terperangkap dalam goa. Hujan ngiyup ke dalam goa. Lah ketika ngiyup itu tahu-tahu ada batu yang delosor dari atas menutupi mulut goa. Kisahnya itu didorong, nggak bisa, didorong nggak kuat. Saya kalau watu ya, menutupi mulut goa. Akhirnya mereka, oh kita ini nggak mungkin bisa selamat kecuali bertawasul kepada Allah menyebutkan amal soleh. 3 orang itu menyebutkan amal soleh masing-masing. Satunya bakti kepada orang tua. Pekerjaannya menggembala kambing. Kemudian ketika pulang, susu kambing itu nggak diberikan kepada anak istri sebelum kepada kedua orang tuanya. Lah satu kali karena menggembala terlalu jauh, itu telat. Sampai di rumah orang tuanya sudah tidur. Susu yang dia tangan itu dipegang, tidak diberikan kepada anak dan istrinya, sampai orang tua bangun dan minum. Padahal istrinya lapar, anaknya nangis kelaparan. Saking bektinya kepada orang tua. Ini Masya Allah ini. Kalau cah saiki, Pak Embo itu turu panganannya dintekne. Ya itu. Padahal ini Masya Allah ya. Kalau mau dibagi bisa. Misalkan, le, iki nggone mbae aja diombe, kan bisa. Tapi saking baktinya, itu tidak diberikan. Akhirnya bertawasul dengan bakti kepada orang tua. Batu yang menutupi mulut gua itu terbuka. Tapi cuman sedikit, nggak bisa keluar. Satunya bertawasul dengan punya karyawan, gajinya belum diambil, sudah pergi. Orang ini orang yang amanah. Akhirnya apa?
gajinya karyawan ini dikembang biakkan karena dulu karyawannya gembalakan ternak. Opahnya ternak. Lah ternak ini dopeni saking lama itu menjadi sak lembah. Begitu menjadi sak lembah, karyawannya teko njelo. Gajiku dulu mana? Lah itu sekarang jadi sak lembah itu. Semuanya dibawa, nggak ditinggali satu tok. Seekor pun nggak ditinggalkan. Padahal kalau kita mesti dihitung, saya mungkin wedhusmu gur loro iki tak openi sekian tahun. Kan begitu, tapi Masya Allah ini luar biasa. Ya, ya Allah kalau itu ikhlas karenamu, selamatkan. Mulut gua terbuka. Yang akhirnya, ya ini belum bisa keluar tapi. Tadi diberikan Masya Allah solusi. Yang ketiga, seorang yang senang dengan seorang perempuan. Senang dengan seorang perempuan, nanti di poin yang ke-6. Nggak mau diajak zina. Lepas kondisi keekonomian sepi, si wanita itu mau kalau dibayar. Setelah kesepakatan ada bayaran, sudah duduk di antara 4 cabang. Jadi kalau bahasa kita itu timbane karek nyemplung sumur blung gitu. Itu si wanita ngomong, jangan pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Si laki-laki itu langsung gerak, takut. Kemudian wanita itu ditinggalkan, hartanya juga ditinggalkan. Ya Allah, kalau itu aku tinggalkan ikhlas karenamu, selamatkan. Akhirnya batu bisa bergerak, ketiganya bisa keluar. Ini poin yang kelima. Tawasul yang bisa mengantarkan seseorang doanya terijabai, itu dengan menyebutkan amal soleh. Nanti kalau dalam ayat, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong sama Allah dengan sabar dan sholat. Poin yang kelima. Poin yang keenam. Tawasul dengan meninggalkan kemaksiatan. Seperti meninggalkan khamar, zina. Yang tadi sudah kita sebutkan. Ya. Saudara yang saya hormati, kalau seseorang bertawasul dengan meninggalkan maksiat, itu sebab terkabulkan. Misalkan kita dulu pemabuk, dinasihati sama orang, mabuk itu haram. Akhirnya yus aku tak tobat lah. Karena Allah Subhanahu wa taala kondisi tertentu ada hajat. Ya Allah, saya telah bertobat dari minum-minuman keras, maka selamatkan saya dari musibah ini. Itu sebab terkabulnya doa. Ini meninggalkan kemaksiatan. Kata Syekh, wa ba'dul muslimin tarakul amala salihah wa tawasula bihi wala ja'u ila tawasuli bil a'mali ghairihi minal anwat muhalifina hadiyar rasul wa sahabatihi. Sebagian kaum muslimin mereka meninggalkan amal soleh. Ya, jadi amal soleh tidak mau tapi bertawasul dengannya. Ngamal ora gelem tapi bertawasul dengan amal soleh. Bersandar dengan tawasulnya itu amal selain mereka dari orang yang mati. Jadi, wah kalau saya amalannya randuwe, tapi wong mati nih wali nih. Wah tahajud itu wah luar biasa, poso nih luar biasa. Sandarannya tawasulnya dengan orang mati, menyelisih petunjuk Rasul dan para sahabat. Harusnya kamu amal soleh, semangat meninggalkan maksiat, baru nanti bisa dipakai untuk bertawasul ketika seseorang pengen doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wallahu ta'ala alam poin yang ke-6. Sekarang yang ke-7. Atawasulu bitola bidoa iminal anbiya wassalihinal ahya. Tawasul dengan minta didoakan para nabi, orang soleh, catatannya masih hidup. Berarti kalau sudah mati, nggak boleh. Catatannya masih hidup. Kalau sudah mati nggak boleh. Catatan yang kedua, nggak boleh yakin pasti kabul. Karena namanya doa itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Catatan yang ketiga,
tidak sering-sering. Kalau setiap kesempatan sering dongak nih, nah itu tercela. Karena orang itu boleh meminta kalau dalam kondisi kepepet. Kalau menjadi kebiasaan jelo terus tercela, nggak boleh. Nggak boleh. Walaupun kapan ini saya ada orang itu setiap ketemu, ya saya kurang nyaman. Jadi ngomong, maafkan salah saya. Lalu saya kenal aja enggak, jarang ketemu, langsung minta maaf. Lah itu salah apa? Yang kedua, doakan saya. Yang ketiga, sing marake ra penak neh. Kalau nanti ya Ustadz di surga, kemudian ndelok saya nggak ada, golek ono katanya. Rumangsane wis pak positif mlebu jannah gitu. Lah kita sendiri urung ngerti, urung jelas kok mlebu jannah apa enggak. Itu kalimat-kalimat yang kadang perlu dibetulkan. Perlu dibetulkan. Rumangsane wis pas. Iya. Yeah. Kalau kepastian di jannah, siapa yang tahu? Diri kita. Apa meneh rumangsane kalau jadi guru ngaji mlebu jannah, malah berat pertanggungjawabannya. Kan dalam hadis itu ada orang yang masuk neraka ususnya brodol munyer. Penduduk neraka kumpul, kenal dengan orang itu. Kata penduduk neraka, fulan, kenapa kamu kok seperti itu? Bukankah dulu kamu yang ngajak kepada kebaikan, kemudian melarang dari kemaksiatan? Kata orang itu, iya, saya ajak kebaikan, saya tidak lakukan, saya larang dari kemungkaran, saya langgar. Itu ancamannya. Masuk neraka, munyer, ususnya brodol. Nah ini hati-hati. Jadi, poin yang ketiga, minta didoakan orang itu boleh. Tapi patokannya satu, orangnya masih hidup. Yang kedua, itu tidak meyakini pasti. Wah, hitungannya kayak mesti kabul. Yang ketiga, itu tidak sering-sering. Kalau kondisi kepepet misalkan boleh. Kita punya hajat. Wah, wis mumet saya. Lah kenapa? Ndung ora kabul. Tolong saudaraku bantu doa. Tolong saudaraku bantu doa. Boleh, tapi kalau sedikit-sedikit doakan ya. Sahabat yang minta didoakan Nabi dengan yang berdoa sendiri lebih banyak yang berdoa sendiri. Sampai di hadis Ukasah itu, ketika Ukasah, ya Rasul, doakan supaya saya termasuk masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kata Nabi, anta minum, kamu masuk. Tapi begitu ada lagi yang ngacung, Rasul doakan saya. Apa kata Nabi? Sabakoka biha Ukasah. Kamu telah didahului oleh Ukasah. Lah ini supaya seseorang jangan bergampangan. Kalau orang modelnya mohon doanya, itu setiap kesempatan. Ada yang Jakarta, itu guys status. Ya. Ehwan, tolong doakan, ini mau berangkat Jakarta. Terus baru metu kok ngomah numpak mobil. Ehwan, tolong doakan, numpak mobil muga-muga lancar. Begitu munggah pesawat, pesawatnya dipoto. Ehwan, tolong doakan, ini mau naik pesawat. Ya, begitu pesawat mau turun, itu juga gitu lagi statusnya. Ehwan, doakan ini muga-muga bane ora selip. Ya, itu tercela. Kenapa? Karena membiasakan diri meminta-minta. Iya. Jamaah hormati, dalil yang menunjukkan minta didoakan Nabi atau orang soleh selama masih hidup boleh. Contoh, rajulan dharirul basar. Seorang laki-laki yang buta mendatangi Nabi, ud'ullaha ayyu afiyani. Rasul, doakan kepada Allah supaya Allah menyembuhkanku. Kata Nabi, in syi'ta da'autullahu lak. Kalau kamu mau, aku akan doakan. Wa in syi'ta sabarta fawa khairulaka. Kalau kamu mau, kamu sabar, itu lebih baik. Kata sahabat itu, doakan Rasul. Maka Nabi memerintahkan wudhu, memperbagus wudhu, kemudian sholat 2 rakaat. Kemudian diajari doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika nabiyyir rahmah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu. Aku menghadap kepadamu bersama dengan nabimu, nabi yang penuh kasih sayang. Ya Muhammad, Muhammad, inni atawajjahtu bika ila rabbi. Sesungguhnya aku mengarahkan wajahku kepadamu untuk menghadap kepada Tuhanku supaya hajatku dipenuhi. Lituk doli,
Allahumma syafi'hu fiyya wa syafi'ni fihi. Ya Allah, sembuhkan dia itu karenaku dan sembuhkan aku karenanya. Jadi syafi'u fiyya, syafaati dia padaku, jadikan dia sebagai perantara untukku. Ya, akhirnya orang tersebut sembuh. Lah ini pelajarannya apa? Jamaah yang saya hormati, boleh minta didoakan, tapi yang sekepepet. Makanya membiasakan doa sendiri. Hadis ini memberikan faedah Rasul mendoakan, ya, Rasul diminta oleh orang yang buta. Itu Rasul masih hidup. Allah kabulkan doanya. Dan Allah perintahkan untuk berdoa untuk dirinya dengan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan doa nabinya. Allah terima. Ini doa khusus di kehidupan Nabi SAW. Gak mungkin doa ini dilakukan setelah meninggal. Kalau kuburiyun, orang-orang sufi kan begitu. Ya, kuburi sufi Syiah. Itu wis plek wong telu itu, 3 grup itu ya. Kuburi sufi Syiah. Itu ngagungkan kuburan, minta kepada orang yang mati. Itu tidak diperbolehkan, termasuk tawasul yang syirik. Insya Allah nanti pertemuan akan datang kita akan lanjut tentang tawasul yang tidak diperbolehkan atau yang syirik. Wallahu ta'ala alam. Jadi ada 7 jenis. Masya Allah, kalau seorang pengen dekat dengan Allah, wasilah dekatnya dengan apa yang disebutkan tadi. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum ditutup, ada yang pengen ditanyakan, kalau bisa kita jawab. Jadi nanti anak dan istri, anak dan istri. Kalau nggak punya anak laki-laki, itu sedulur lanang dapat. Nanti kalau misalkan dilihat siapa yang ahli warisnya, ada kalau anak laki-laki itu ngentek jatah. Tapi kalau nggak ada anak laki-laki, bisa nanti keluar, bukan hanya kepada istri, tapi mencakup misalkan ada orang tua, ada sedulur lanang, itu nanti bisa dapat. Allah ta'ala alam. Tapi kalau rinciannya nanti hitungannya, ya saya harus ngitung dulu. Tapi yang jelas kalau seorang laki-laki meninggal, dia meninggalkan harta, maka nanti ahli warisnya itu, ya, anak kepada istri. Kalau nggak punya anak laki-laki itu bisa keluar. Allah ta'ala alam. Walaupun kadang di masyarakat rame. Kemarin itu ada seorang laki-laki, anaknya perempuan, meninggal. Bapak ibunya sudah nggak ada. Yang ada saudara laki-laki. Ya, setelah meninggal, sedulur lanang ngomong, saya punya hak. Ya, itu wah, malah rame itu. Kuburan belum kering, wis rebukan warisan katanya. Ya, apa meneh dia anak barang sama keponakan tegel. Lah secara syariat itu dia punya hak. Wallahu ta'ala alam. Cukup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.